Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat pemirsa muhibbin muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah, berjumpa kembali dengan pengajian rutin kita, yaitu pengajian kitab Syajaratul Ma'arif. Untuk itu langsung saja kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga pengajian ini menjadi pengajian yang istiqomah dan membawa manfaat barokah. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qadai hawaijina hawaijid dunia wal akhirah. Hadratan Nabiyil Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab sultanil ulama asy-syekh Izzuddin bin Abdissalam jami'i masyayikhina masyayikhikum nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi asrarihim wa ila jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Syajaratul Ma'arif. Pada pengajian kali ini kita berada pada halaman 22. Ini bagian dari fasal kedua, ya, 22 baris yang paling bawah sendiri. Ini bagian dari fasal yang kedua dari bab pertama yang terkait dengan takhalluq bi sifatir rahman, berperilaku dengan sifat-sifat Allah, di mana pada bab yang pertama dikatakan bahwa takhalluq ini dalam rangka meraih wilayah atau menjadi kekasih Allah, kemudian mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada fasal ini terkait dengan fima yutakhallaqu bihi min awsafis salub, yaitu terkait dengan berperilaku dengan sifat-sifat Allah, di mana sifat-sifat ini berfungsi untuk menepis hal yang tidak pantas, tidak layak, dan tidak mungkin disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat-sifat ini kita juga diperintahkan untuk berperilaku dengan sifat-sifat ini. Langsung saja kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Famin awsafihi, mongko iku setengah saking piro-piro sifate Allah as-salabu utai sifat kang dedel. Jadi di antara sifat-sifat Allah itu ada sifat-sifat yang memang fungsinya adalah untuk dedel. Dedel itu menepis, membuang. Wahua utai salab iku dorbani onorong werno. Sifat yang semacam ini itu ada dua macam. Ahaduhuma utai nomor sijine dorbani. Adapun yang pertama adalah salabun naksi. Iku salabun naksi, buang ing kekurangan, wal aibi lan cacat, wasimatil hadasi lan piro-piro tetengere barang anyar. Artinya yang pertama dari dua macam sifat yang fungsinya adalah untuk menepis hal yang tidak layak dan tidak mungkin bagi Allah. Itu yang pertama adalah sifat yang menepis sesuatu yang tidak layak atau cacat, ya, aib-aib. Kemudian atribut-atribut kebaruan yang tidak mungkin disandang oleh Allah. Ini ada sifat yang fungsinya seperti ini. Ini bagian dari bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, wasani utai kang kaping pindho iku salabul musyariki, dedel ing wong kang nyekutoni fidzati ing dalem zati Allah, wa sifati lan piro-piro sifate Allah, wa tasarrufati lan piro-piro peperintahane Allah. Adapun yang kedua adalah sifat-sifat yang fungsinya untuk menepis
adanya pihak, ya, siapapun itu yang menyekutui atau menyamai Allah, baik dalam zatnya Allah, wasifati dan sifat Allah, watasarrufati dan keputusan atau tindakan-tindakan Allah. Ini bagian yang kedua. Ini ya juga pertama langkah kita mengenal atau makrifat dengan sifat-sifat ini, yang kemudian kita jadikan sebagai perilaku. Wa adillatu dzalika, utawi piro-piro dalile mengkono-mengkono salaf iku qauluhu dawe Allah taala. Adapun dalil adanya sifat-sifat yang berfungsi menepis hal-hal yang tidak pantas, kemudian adanya pihak-pihak yang dapat menyaingi atau menyamai Allah, itu diantara dalilnya adalah iku qauluhu dawe Allah taala, hal ta'lamu lahu samiyah, nyatane dawuh utawa rupane dawuh hal ta'lamu lahu samiyah. Artinya hal ta'lamu apa toh weruh sira lahu kedue Allah samiyan ing sekutonan kang den jenengi. Ini surah Maryam tertulis ayat 16, ini sebetulnya ayat 65 ya. Kalau sempurnanya ayat, yaitu surah Maryam ayat 65, itu Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Yang artinya dialah Allah Tuhan yang mengatur langit dan bumi, wa bainahuma, dan yang mengatur apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Oleh karena itu fa'budhu, maka sembahlah Allah, wastabir li'ibadatihi, dan bersabarlah untuk selalu menyembahnya. Hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kamu tahu adanya hal-hal yang dinamai sama dengan nama Allah? Ya tidak, kan begitu. Makanya di dalam tafsir Jalalain di sana dikatakan hal ta'lamu lahu samiyah ay musamman bidzalik aila. Apakah ada pihak lain yang namanya itu sama dengan Allah? Ya tidak ada. Makanya tidak boleh kita menamakan sesuatu, baik itu manusia atau selain manusia, kita beri dengan nama-nama yang khusus milik Allah. Seperti kita memiliki anak, kita namai Allahu Akbar, itu ya tidak boleh itu. Karena tidak ada selain Allah kemudian memiliki nama yang sama dengan Allah, tidak ada dan tidak boleh ada. Inilah di antara dalil sifat-sifat yang menepis hal-hal yang tidak mungkin dan tidak layak bagi Allah. Ini yang pertama. Lanjut, laisa kamitslihi syai'un, lan dawe Allah taala laisa kamitslihi syai'un, laisa ora ono iku kamitslihi madani ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Tidak ada yang menyerupai, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Ini surah Asy-Syura ayat 11. Lengkapnya ayat berbunyi begini, Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fih laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan, dan dari binatang piaraan juga berpasang-pasang. Yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang menyerupai atau menyamai, tidak ada sesuatu pun menyamai Allah, itu tidak ada. Al-kafu zaidatun, kaf di sini kamitslihi, ini kafnya adalah zaidah, kaf tambahan. Jadi kalau kita artikan laisa uraono iku kamitslihi madani Allah apa syai'un suwiji-wiji. Jadi tidak ada sesuatu
yang dapat menyamai Allah. Lanjut, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakun lan dawuh lam yakun, walam yakun lan dawuh, walam yakun lan dawuh walam yakun. Adapun dalil yang ketiga adalah ayat Allah yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakun lan ora ono iku lahu walam yakun lan ora ono lahu kedue Allah iku kufuwan madani, utawa lahu maring Allah iku kufuwan madani sapa ahadun wong siji. Ini surah Al-Ikhlas ayat 4. Jadi tidak ada yang dapat menyamai Allah. Jadi hanya Allah saja yang memiliki kesempurnaan dan serba maha. Makanya di antara sifat wajib Allah adalah mukhalafatul lil hawadisi. Lanjut, ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam lan dawuh fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mongko ngertiya sira annahu ing sak temene kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran iku maujud illallahu angin Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surah Muhammad ayat berapa? Ayat 19. Lengkapnya ayat berbunyi begini, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah ay dunya Muhammad. Jadi ketahuilah wahai Muhammad, artinya pertahankan keyakinanmu. Jadi bukan ini dalam rangka memberitahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, sebelumnya Nabi Muhammad belum tahu, bukan. Makanya kalau di dalam tafsir-tafsir itu dikatakan ini fa'lam annahu la ilaha illallah ay dum ya Muhammad ala ilmika. Jadi pertahankan, langgengkan wahai Muhammad keyakinanmu bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ayat ini juga menepis Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi adanya pihak yang menyamai atau menyaingi Allah itu ditepis dengan ayat ini. Surah Muhammad ayat 19. Bagaimana kemudian kita bertakhalluk dengan sifat ini? Ya bagaimana kita berperilaku bahwa yang berperilaku bahwa yang benar-benar kita taati itu bagaimana agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berada posisi yang paling atas. Kita boleh taat kepada makhluk atau bahkan wajib kita taat kepada makhluk, tapi dengan catatan tidak melanggar ya ketaatan kita kepada Khalik. Sebagaimana di dalam salah satu hadis dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu adalah berupa maksiat kepada sang khaliq atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surah Muhammad ayat 19. Walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli. Lan dawuh walam yakun lahu syarikun, walam yakun lan ora ono iku lahu kedue Allah utawa iku lahu maring Allah sapa syarikun wong kang nyekutoni. Tidak ada yang dapat menyaingi atau menyamai Allah, menyekutui Allah fil mulki ing dalem keraton, ing dalem kekuasaan. Tidak ada pihak manapun yang dapat menyekutui Allah dalam kekuasaannya. Walam yakun lan ora ono iku lahu kedue Allah sapa waliyun wong kang nulungi minadzulli saking arai ino. Artinya Allah itu tidak
perlu adanya penolong, karena justru dia yang menolong. Tidak perlu adanya yang menolong Allah, mengentaskan Allah dari kehinaan, tidak perlu. Dan itu tidak mungkin, karena Allah adalah yang menolong dan Allah yang Allah yang mulia. Jadi Allah yang maha mulia. Ini menepis hal-hal yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ayat 111. Ini dalil yang kelima. Lengkapnya ayat itu bunyinya begini: wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan. Katakan wahai Muhammad, segala puji bagi Allah yang dia tidak memiliki anak, artinya tidak menciptakan anak. Ini menolak anggapan orang-orang kafir yang menganggap bahwa Allah itu memiliki anak. Walam yakullahu syarikun fil mulki walam yakullahu waliyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Walam yakullahu waliyun yansuruhu min ajli dzulli allam yudhallu fayahtaju ila nasrin. Tidak mungkin Allah itu mengalami suatu kehinaan sehingga perlu ditolong atau dientas dari kehinaan. Tidak perlu, karena Allah tidak akan pernah hina. Mana tadi? Ini surah Al-Isra ayat 111. Lanjut. Matakhadallahu min waladi wa ma kana ma'hu min ilah. Lan dawuh matakhadha orang ngalap sapa Allah min waladin ing anak. Allah itu tidak memiliki anak, artinya tidak menciptakan anak, dalam artian Allah itu bukan bapak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, wa ma kana lan ora ono iku ma'ahu sertane Allah apa min ilahin pangeran. Tidak ada Tuhan lain yang dapat menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surah Al-Mu'minun. Matakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan tidaklah Allah itu memiliki anak, atau Allah itu bukan Tuhan Bapa. Kemudian tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'minun ayat 91. Lanjut. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada wa ma yambagi lan dawuh wa ma yambagi ila akhirih. Wa ma yambagi lan ora sayukjo, tidak layak lirrahmani kedue Allah kang persifatan Rahman apa ayyattakhidha yen to ngalap utawa nyiptakake sapa Allah waladan ing anak. Ini surah Maryam ayat 92. Artinya tidak layak Allah yang bersifat Rahman itu kemudian dia memiliki atau menciptakan anak. Kenapa? Karena kalau dia menciptakan anak atau memiliki anak, berarti dia adalah seorang bapak. Kalau dia itu seorang bapak, berarti sama seperti manusia juga memiliki anak, bisa menjadi orang tua, dan ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Anna yakunu lan dawuh anna yakunu anna saking endi utawa anna hale kaya apa yakunu ono iku lahu tetep kedue Allah sapa waladun anak. Bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak? Walam takul lahu sahibah, walam takun lan hale ora ono iku lahu kedue Allah sapa sahibatun garwa. Bagaimana mungkin Allah itu memiliki anak sementara dia tidak memiliki istri? Dan itu ya tidak mungkin lah.
Al-An'am surah Al-An'am ayat 101. Kalau lengkapnya ayat itu begini, badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu sangat indah. Anna yakunu lahu waladun, bagaimana mungkin Allah memiliki anak, walam takul lahu sahibah, ya, sementara dia itu tidak memiliki istri. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ini untuk mahallus syahidnya, ini pada lafadz anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Ini juga menepis hal-hal yang tidak layak dan muhal disandang oleh Allah. Lanjut, inil hukmu illa lillah, inil hukmu ora utawi sekabehane hukum iku lillahi, iku illa lillahi, angin kedue Allah. Surah Yusuf, yang artinya adalah tidaklah semua keputusan itu hanya milik Allah semata. Kita bisa jadi memiliki keputusan, ya. Misalkan kita menjadi seorang pejabat atau menjadi kepala keluarga, kita bisa jadi memiliki keputusan, akan tetapi ya inil hukmu illah, pada hakikatnya ya tidak ada keputusan melainkan hanya milik Allah. Keputusan kita ini akan benar-benar menjadi keputusan yang bisa dilaksanakan kalau memang sesuai dengan keputusan Allah. Inil hukmu ora utawi sekabehane hukum iku illa lillahi, angin kedue Allah. Surah Yusuf ayat 40. Lengkapnya ayat begini, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuh. Jadi apa yang kalian sembah selain Allah itu kecuali hanya sekedar nama-nama, artinya sesuatu yang kalian beri nama sendiri. Ini kan bodoh sekali kamu itu, kan orang-orang kafir yang menyembah berhala itu loh maksudnya. Berhala itu kamu buat-buat sendiri, kamu nama-namai sendiri, lalu kamu jadikan sesembahan. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, inil hukmu illa lillah, tidak ada keputusan melainkan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut, hal min khaliqin ghairullah, ini Fatir, surah Fatir ayat 3. Hal min khaliqin, ora utawi kang nitahake, ghairullahi kang sakliyane Allah, ghairullahi kang sakliyane Allah iku yarzuku, khabarnya itu ada pada lafaz setelahnya, karena ini lengkapnya kan ayat kan begini, ya ayyuhan nasu kuru ni'matallahi alaikum, wahai manusia ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama, jadi tidak ada khalik atau pencipta lain selain Allah yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi. Tidak ada pihak-pihak lain, hanya Allah saja, zat yang mencipta, zat yang maha pencipta dan yang memberikan rezeki kepada kalian. Ini hal min khaliqin ghairullah, Fatir surah 3, surah Fatir ayat 3. Wala yuhituna bihi ilma, lan dawuh wala yuhituna bihi ilma, wala yuhituna lan ora bisa ngliputi sapa khalqu bihi kelawan ma apane ilman pengawerwe. Ini dan makhluk itu tidak dapat menjangkau ya apa-apa yang berada di depan dan di belakang mereka. Peristiwa-peristiwa yang berada di depan sudah lewat ataupun masih akan datang. Ini kan lengkapnya ayat begini, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma.
Ini Toha ayat 110, yang artinya adalah Allah lah yang tahu apa-apa yang berada di depan mereka, yaitu tentang alam atau kejadian-kejadian kelak di alam akhirat, wa ma khalfahum, dan apa-apa yang berada di belakang makhluk-makhluk itu, yaitu urusan-urusan atau peristiwa-peristiwa di dunia. Allah tahu semuanya, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Sementara bagi makhluk itu, wala yuhituna biha ilma, mereka tidak tahu. Artinya ilmu mereka tidak dapat menjangkau semuanya itu. Surah Toha ayat 110. Lanjut, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna lan dawuh wala yuhituna lan ora bisa ngliputi sapa khalqu bisyai'in klan suwiji-wiji min ilmihi saking pengawerwe Allah illa bima angin kelawan barang saa kang ngersakake sapa Allah ing emah. Surah Al-Baqarah ayat 255. Ini ayat kursi ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya apa? Jadi apa-apa yang diketahui oleh Allah itu manusia tidak akan mampu menjangkaunya, kecuali sesuatu yang memang diberitahu oleh mereka. Tentang apa itu? Bi akhbarir rusul, di antara cerita-cerita adanya nabi, ya, cerita-cerita sesuatu yang atau kabar-kabar gaib, alam-alam gaib dan lain sebagainya. Itu bisa jadi tahu ada sebagian hamba-hamba Allah yang diberi tahu oleh Allah. Tapi bagaimanapun apa yang diketahui Allah tidak mungkin kemudian dapat dijangkau oleh makhluk. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Lanjut, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Al-Baqarah ayat 255. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu, orang ngalap ing Allah apa sinatun ngantuk, wala naumun lan ora turu. Ini juga dalil yang menepis hal-hal yang mustahil atau tidak mungkin menimpa Allah, di mana Allah itu dikuasai oleh ngantuk dan tidur ya. Artinya ketika Allah itu kemudian ngantuk atau tidur, wah ini ya, karena apa? Ngantuk itu berarti kan dikuasai, atau tidur itu kan dikuasai. Mata ini kemudian tidak bisa menahan rasa kantuk. Masa Allah seperti itu? Kan tidak mungkin. Makanya dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Ini surah Al-Baqarah, ayatnya masih sama 255. Kemudian wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu lan ora lan dawuh wala ya'uduhu. Wala ya'uduhu lan ora ngebotake ing Allah apa khidzuhuma. Apa khidzuhuma ngreksa. Apa khidzuhuma ngreksa ing samawat wal ardi wa huwal aliyyul azim. Wa huwa utai Allah iku al aliyyu, zat kang maha luhur, al azimu tur zat kang maha agung. Artinya dalam menjaga langit dan bumi itu sama sekali tidak menyulitkan, sama sekali tidak memberatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah ayatnya masih sama 255. Lanjut, wa ma massana min lughub. Lan dawuh wa ma massana min lughub, wa ma massana lan ora mekenani utawa ora ngenani ing ingsun apa min lughubin kangelan. Minnya ini adalah apa? Tambahan, ziyadah. Apa min lughubin kangelan, artinya apa? Kami
tidaklah kami itu mendapatkan kesulitan, ya. Tidak ada yang dapat menyulitkan kami. Surah Qaf ayat 38. Lengkapnya ayat itu begini: walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara langit dan bumi fi sittati ayyamin. Kami menciptakannya dalam jangka waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan tidaklah kami merasa sulit, tidaklah kami merasa lelah, ya, tidaklah kami merasa lelah. Ini kan ayat ini adalah untuk menepis atau menolak anggapan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir Yahudi itu tetap, ya, orang-orang Yahudi itu kan juga meyakini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Selama 6 hari itu mulai hari apa? Adalah mulai hari Ahad sampai dengan hari Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtunya libur tuh. Ini menurut keyakinan orang-orang Yahudi. Kemudian ditolak dengan ayat ini, wa ma massana min lughub. Sebagaimana di dalam tafsir Jalalain di sana dikatakan begini, wa ma massana min lughub ay ta'abin nazala raddan alal yahud. Ini ayat ini turun dalam rangka menolak orang-orang Yahudi fi qaulihim, di mana mereka berkata innallaha istaroha yaumas sabti. Allah itu pada hari Sabtu itu istirahat. Kenapa? Lelah menciptakan bumi dan langit selama 6 hari, kan juga perlu istirahat. Itu begitu. Kemudian ditolak dengan ayat ini bahwa tidak mungkinlah Allah itu kemudian merasa lelah, merasa sulit. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Karena jika Allah itu mau menciptakan langit dan bumi itu, ya cukup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kok dadak repot-repot menciptakan bumi dan langit 6 hari itu dalam rangka apa? Ya banyak sekali hikmah. Ya, diantaranya memang segala yang terjadi di dunia ini memang butuh proses alam, dan itu juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma massana min lughub, dan tidaklah mengenai kami kesulitan atau kelelahan. Surah Al-Qaf ayat 38. Ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Kita lanjutkan pada pengajian pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.